Air mata kejujuran sang mujahid. Pemirsa beriman, kejujuran adalah perhiasan bagi orang-orang yang berbudi mulia dan berilmu. Namun sebagian manusia di luar sana mengatakan kejujuran terkadang menyakitkan. Karena terkadang kejujuran akan membuat sakit hati baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Namun perlu kita ingat bahwa konsep utama kejujuran adalah untuk kebaikan, dan kebaikan tersebut akan selalu membawa pada kebahagiaan dan keuntungan. Kali ini tim Berita Islami akan mengajak pemirsa beriman untuk belajar tentang kejujuran melalui sosok Ka'ab bin Malik. Siapakah sebenarnya Ka'ab bin Malik ini? Pemirsa beriman, Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia adalah seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah dengan pedang dan lisannya. Sosok patriot yang memiliki kejujuran setegar batu karang, tak terkikis oleh ujian yang menyempitkan hatinya. Terdapat sebuah lisah dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia adalah penuntun Ka'ab saat Ka'ab menjadi buta. Kisah ini bermula ketika perang Tabuk. Dalam peristiwa ini ada beberapa sahabat yang tidak berangkat berperang. Salah satu di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bercerita bahwa dirinya tidak pernah absen dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Ia juga tidak ikut dalam perang Badar. Namun Rasulullah SAW tidak menegur orang-orang yang absen saat itu. Dalam kisah Ka'ab bin Malik pada perang Tabuk ini, Ka'ab menuturkan bahwa dirinya tidak pernah merasa lebih kuat secara fisik dan lebih mudah secara ekonomi ketimbang saat ia absen dalam perang tersebut. Rasulullah SAW melaksanakan perang tersebut ketika musim kurma telah siap panen, di mana ketika itu Ka'ab cenderung kepadanya. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin telah bersiap-siap, sedangkan Ka'ab menunda persiapannya. Ka'ab pun akhirnya benar-benar tertinggal oleh pasukan perang Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW berangkat, Ka'ab sangat bersedih karena ketika itu Ka'ab keluar rumah dan tidak mendapatkan seorang pun dari kaum muslimin, kecuali beberapa orang yang terkena dengan tuduhan kemunafikan atau orang-orang yang lemah yang diringankan untuk tidak ikut berperang. Sementara itu, pada saat perjalanan, Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut nama Ka'ab sampai beliau tiba di Tabuk. Di sana beliau duduk-duduk bersama para sahabat dan bertanya, "Apa yang diperbuat Ka'ab?" Ada seseorang dari Bani Salamah yang menyahut, "Ya Rasulullah, dia itu tertahan oleh pakaiannya dan bangga dengan diri dan penampilannya sendiri." Mendengar itu, Mu'adz bin Jabal berkata, "Alangkah jeleknya apa yang kamu katakan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab itu kecuali kebaikannya." Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Setelah Rasulullah SAW beserta para kaum muslimin kembali ke Madinah, Ka'ab semakin dihinggapi rasa gundah. Setelah Rasulullah melakukan rutinitas sholat 2 rakaat setelah perang, para orang-orang yang tidak mengikuti perang menghadap Rasulullah dan menyampaikan alasan-alasannya. Maka Rasulullah SAW menerima alasan mereka sesuai dengan apa yang mereka nampakkan. Kemudian Rasulullah membaiat dan memintakan ampun untuk mereka, serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jatuhlah giliran Ka'ab untuk mengutarakan alasannya. Ketika Ka'ab menghadap dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau tersenyum sinis kepada Ka'ab, kemudian bertanya kepada Ka'ab, mengapa ia tidak mengikuti perang Tabuk? Ka'ab pun menjawab dengan jujur, "Demi mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ia berkata, "Demi Allah, saya tidak mempunyai uzur." Kemudian Rasulullah pun mengutus Ka'ab untuk pergi dan menunggu Allah memutuskannya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang yang lain dengan melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada ketiga orang tersebut selama 50 hari. Maka orang-orang pun menjauhi Ka'ab dan kedua orang yang lain, sehingga seolah-olah mereka sangat terasing. Setelah terasing selama 40 hari, Ka'ab pun juga diminta untuk berpisah dengan istrinya selama masa hukumannya. Ka'ab pun tinggal sendiri selama 10 hari. Setelah 50 hari berlalu, masa hukuman Ka'ab pun selesai. Pada saat itu Ka'ab dihampiri seorang sahabat yang menyampaikan kabar gembira bahwa taubatnya telah diterima. Ka'ab pun pergi menemui Rasulullah SAW, dan wajah Rasulullah pada saat itu sangat gembira dengan pancaran wajah yang bersinar bagai bulan. Dan Rasulullah pun mengucapkan selamat atas diterima taubat Ka'ab. Setelah itu Ka'ab pun mengungkapkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dengan kejujuran.
Dan sebagai pertanda taubatku kepada Allah, aku berjanji bahwa aku akan selalu berkata jujur selama hidupku. Saat itu, turunlah wahyu dari Allah melalui firman pada Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 117 hingga 119. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dan Allah juga telah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah tidak ikut sertanya Ka'ab dan 2 orang lainnya dalam perang, namun yang dimaksud adalah ditangguhkannya taubat kami serta tidak diikut sertakannya kami pada kelompok orang-orang yang telah bersumpah dan mengemukakan alasan dan diterima oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari 813. Pemirsa beriman, dari kisah Ka'ab bin Malik ini terdapat suatu pelajaran besar di mana kejujuran menjadi faktor utamanya. Dengan kejujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari Ka'ab. Dan jika kita lihat pada kehidupan kita pribadi, apa yang dilakukan Ka'ab adalah sebuah hal yang sulit, di mana kita harus berucap jujur di tengah peristiwa yang begitu rumit. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menanamkan kejujuran. Amin ya Rabbal Alamin.